Perkenalkan, nama saya Igede Oktastiade, mahasiswa PPG dalam Jabatan Universitas Pendidikan Ganesha, Program Studi Ilmu Pengetahuan Alam. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran. Berikut kartu tanda mahasiswa saya. Dan berikut adalah form pendaftaran. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Selamat siang. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik. Baik. Iya, bagus sekali ya. Semua dalam keadaan baik hari ini ya. Tadi Pak sudah cek di absen ya. Untuk pertemuan kali ini ada dua orang yang tidak hadir, yaitu Arlan dan juga Irfan ya. Nah, pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, itu pertemuan kita yang kedua di tahun ajaran yang baru, yaitu di 2021-2022. Dan tentunya kita akan memulai dengan materi yang baru. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu, agar apa yang menjadi harapan dan juga keinginan kita dalam pembelajaran ini bisa terwujud. Untuk itu, kepada yang bersedia untuk memimpin doa, Pak persilakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih ya Erlina sudah bersedia untuk memimpin doa kita hari ini ya. Tadi banyak Pak lihat ada yang angkat tangan untuk memimpin doa. Ya, Pak. Oke. Nah, izinkan Pak untuk mempresentasikan dulu ya tentang pembelajaran kita hari ini. Sudah terlihat tampilan Pak? Udah, Pak. Udah, Pak. Oke. Jadi ya salam sehat dan bahagia untuk kita semua ya. Kemudian tadi kita juga sudah berdoa dan sekarang kita sedang dihadapkan pada PPKM darurat Jawa dan Bali. Ya, di mana PPKM ini adalah pembatasan penyelenggaraan kegiatan masyarakat. Nah, ini dilakukan karena kasus COVID yang ada di Jawa dan Bali itu sekarang sedang meningkat drastis. Sebagai salah satu partisipasi kita sebagai masyarakat dalam menanggulangi atau mencegah penyebaran COVID ini, apa yang bisa kita lakukan? Bisa melakukan 5M, tetap berdiam diri di rumah dan tidak berpergian kalau tidak ada yang penting, Pak. Pasnya tetap harus jaga jarak dan memakai masker. Mencuci tangan dengan air yang bersih. Jadi benar ya apa yang tadi kalian jawab ya, sebagai salah satu bentuk partisipasi kita, ya, yang bisa kita lakukan saat ini adalah menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Serta kita juga perlu untuk menjaga imun tubuh kita dan makan makanan yang bergizi. Nah, masih ingatkah kalian apa saja penyusun suatu partikel? Berwujud zat, padat, cair, dan gas. Oke, partikel bisa berwujud padat, cair, dan gas. Sekarang apa penyusun dari partikel-partikel itu? Oke, clue-nya yang bulat-bulat. Atom. Bagus sekali ya, Mary, bahwa partikel itu tersusun atas atom. Atom sendiri, ya, kita ambil salah satu contohnya ya, di zat padat. Nah, sebagai zat padat, jarak antar partikelnya sangat rapat ya. Nah, kalau partikel ini kita potong-potong ya, kita potong, ya, kemudian kita potong lagi sampai kita menemukan satu partikel yang kecil. Nah, itulah yang disebut dengan atom. Atom itu terdiri atas 3 penyusun. Apa saja itu? Ini banyak yang angkat tangan. Coba Revi. Neutron, elektron, dan proton. Oke, ya bagus ya. Oke, ini untuk mengingatkan kita kembali ya tentang pelajaran atom. Selanjutnya, gambar apakah ini? Petir. Petir, Pak. Oke, bagus ya. Semua ada sepakat ya bahwa yang terlihat di sini adalah gambar petir. Kenapa bisa terjadi? Saya, Pak.
Ayo, siapa ini semangat sekali sepertinya. Oke, satu-satu. Kita mulai dari Citra dulu. Karena adanya perbedaan muatan antara awan dan bumi. Oke, itu jawaban dari Citra. Sekarang coba Sonia dulu. Karena adanya perbedaan muatan antara bumi dan awan. Oke, sama dengan Citra. Oke, kalau Mary. Muncul akibat perpindahan muatan negatif elektron antara awan dan awan atau antara awan dan bumi. Akibat adanya perpindahan muatan negatif atau elektronnya. Oke, ya. Jadi benar sekali ya apa yang sudah kalian sampaikan ya, bahwa pada prinsipnya petir itu terjadi karena adanya perbedaan potensial atau muatan antara awan dan bumi. Bisa juga terjadi antara awan dengan awan ya, seperti apa yang tadi dijelaskan oleh Mary. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa bisa terjadi perbedaan muatan? Nah, untuk menjawab pertanyaan inilah maka kita belajar hari ini, yaitu tentang listrik statis. Kenapa kita perlu belajar listrik statis? Ternyata listrik statis itu dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali fungsinya. Misalnya bisa digunakan sebagai mesin fotokopi. Yang lain apa lagi pemanfaatannya ya? Mesin cukur, Pak. Oke, untuk mesin cukur ada lagi? Pengecatan. Oke, proses pengecatan, benar sekali ya. Jadi itu adalah manfaatnya dari listrik statis. Selain itu, Pak tambahkan ya, dengan belajar listrik statis, kita juga bisa tahu apa sih bahaya dari listrik statis itu. Kita bisa tahu kenapa jika hujan, petir itu kita dilarang untuk berada di tempat yang lapang. Nah, sekarang kita lanjut. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui kegiatan percobaan, diskusi kelompok, dan literasi, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik dan perpindahannya pada peristiwa menggosokkan dua benda dengan tepat. Kemudian, melalui kegiatan percobaan, diskusi kelompok, dan literasi, peserta didik mampu menganalisis peristiwa yang terjadi antara dua benda yang bermuatan jika saling didekatkan. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menjelaskan cara kerja elektroskop. Dan yang keempat, melalui kegiatan diskusi dan presentasi, peserta didik mampu menyajikan hasil penyelidikan gejala listrik statis dengan cermat dan penuh tanggung jawab. Nah, kemudian materi kita hari ini yaitu tentu tentang muatan listrik. Kemudian untuk penilaiannya ya, penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk pengetahuan itu dinilai dengan kuis. Keterampilan dinilai dengan presentasi dan diskusi. Sikapnya, yang pertama sikap spiritual melalui penilaian diri, dan sikap sosial melalui pengamatan selama pembelajaran. Nah, selain itu, keaktifan kalian di kelas. Ya, Pak. Baik, Pak. Nah, sekarang Pak akan menunjukkan dulu ya sebuah video untuk kalian. Video ini ya, suatu hari Kenzo ini sedang bermain dengan ayahnya ya. Dia menemukan ada sebuah balon dan juga pompa. Nah, jadi dia pompa balonnya. Kemudian dia gosok-gosokkan ke kain. Dia menggunakan kain wol. Digosok searah seperti ini. Setelah digosok-gosok, nah kemudian didekatkanlah dengan rambut si Kenzo. Dan bisa kalian perhatikan apa yang terjadi? Rambutnya tertarik. Ya, benar sekali kata Isma ya, bahwa rambutnya tertarik. Setelah menyaksikan video ini, pertanyaan apa atau pemikiran apa yang kalian miliki? Yuk, Desi, oke. Kenapa rambut itu tertarik oleh balon? Erlina, oke Erlina, kita kasih kesempatan ke Erlina. Silakan Erlina. Kenapa peristiwa itu terjadi? Karena saat balon digosok-gosokkan dengan kain wol akan menghasilkan listrik statis yang mengakibatkan rambut itu tertarik ke balon. Oke, bagus sekali ya Erlina sudah langsung memberikan jawaban ya. Nah, jawaban itu kita sebut sebagai hipotesis atau jawaban sementara ya. Sebelum nanti kita ujikan melalui praktikum yang kalian lakukan. Kenapa balon bisa mengangkat rambut itu? Rina, nah coba Rina, ayo silakan. Karena rambut dan balon bermuatan listrik berlawanan sehingga saling tarik-menarik. Oke, ya, itu jawaban dari Rina ya untuk menanggapi pertanyaan Mary. Nah, jawaban-jawaban tadi kita simpan dulu nanti untuk kita buktikan kebenarannya melalui praktikum. Selanjutnya, kita akan mengumpulkan data dari praktikum yang sudah kalian lakukan di rumah.
beberapa hari yang lalu, Pak sudah membagikan lembar kerja peserta didik. Ini adalah media kalian untuk mengumpulkan data hasil percobaan. Adapun bahan yang digunakan itu adalah penggaris, kemudian potongan kertas yang buat sekecil-kecilnya, kemudian pengukur waktu dan alat rekam. Nah, nanti data yang kalian dapatkan, sudahkah disajikan dalam tabel seperti ini? Sudah, Pak. Sudah. Oke, bagus ya, sudah. Nah, sekarang Pak akan tampilkan beberapa video ya, praktikum yang kalian lakukan di rumah. Ini adalah video dari Erlina ya. Dia menggunakan penggaris, kemudian didekatkan dengan potongan kecil. Dan ini bisa kita lihat ya, ada kertas yang menempel. Ini video pertama, kemudian video kedua ya. Ini adalah video yang oleh Gek Cinta. Jadi ini videonya ya, pertama sebelum digosok ya, kemudian ini digosokkan di rambutnya ya. Digosokkan di rambutnya, kemudian didekatkan, gosok kembali, menggaris ke rambut. Nah, kemudian ini setelah dia menggosok 30 detik, ada 4 ya. Setelah 45 detik ya. Setelah itu 60 detik. Setelah itu ini yang 75 detik. Setelah itu 90 detik ya. Oke. Nah, itu dua video yang Pak tampilkan ya, yang Pak sudah ambil dari Google Classroom-nya ya. Nah, kedua video ini Pak ambil secara acak saja. Bukan berarti video yang tidak ditampilkan tidak bagus ya, tapi Pak yakin semua video yang kalian kumpulkan itu sudah sangat bagus. Jadi jangan merasa kecewa ya buat adik-adik sekalian yang videonya tidak Pak tayangkan di sini. Nah, ini adalah proses pengumpulan datanya. Kemudian setelah data terkumpul, nanti kalian olah datanya. Bagaimana mengolah datanya? Yaitu dengan menjawab 6 pertanyaan yang sudah taruh atau Pak tuliskan juga di lembar kerja peserta didiknya. Sekarang siapa yang mau mempresentasikan hasil dari kegiatannya? Ada Mary, ada Erlina, siapa lagi? Ada Isma, ada Gek Cinta. Mary tadi sudah, Erlina sudah. Sekarang Pak minta coba Gek Cinta dulu ya, biar semuanya dapat ya, satu-satu. Gek Cinta dulu. Oke, sebentar, Pak akan tampilkan dulu ya, Pak akan tampilkan pekerjaannya dari Gek Cinta ya. Pak akan ambilkan di Google Classroom-nya. Ya, silahkan ya dipresentasikan ya. Hasil dari percobaan yang saya lakukan yaitu jika penggaris didekatkan dengan penggaris sebelum digosokkan kepada rambut, tidak akan terjadi apa-apa atau tidak ada reaksi apapun. Begitu pula dengan penggaris yang didekatkan dengan potongan kertas, tidak ada reaksi apapun. Sesudahnya digosokkan kepada rambut, penggaris didekatkan dengan penggaris akan saling tolak menolak. Dan penggaris yang didekatkan dengan potongan kertas sesudah digosokkan pada rambut, potongan kertas akan menempel di penggaris. Jumlah potongan kertas yang saya gunakan yaitu 15 buah. Waktu pengosokan 30 detik ada 4 buah potongan kertas yang terangkat. Percobaan waktu 45 detik ada 5 buah, 60 detik ada 6 buah, 75 detik ada 7 buah, dan 90 detik ada 8 buah. Perbedaan interaksi antar mister sebelum dan sesudah digosok dengan adalah tidak terjadi apapun. Sebelum digosok tidak terjadi apapun, dan saling tolak menolak ketika sudah digosok. Apa yang terjadi ketika kedua mister atau penggaris yang sudah digosok di rambut didekatkan satu sama lain? Yang terjadi adalah saling tolak menolak. Karena jika muatan kedua benda sama, maka kedua benda akan saling tolak menolak. Apa yang terjadi ketika mister plastik yang sudah digosok didekatkan dengan potongan kertas kecil? Potongan kertas tersebut akan ditarik oleh penggaris. Karena penggaris plastik yang digosokkan pada rambut menjadi bermuatan listrik karena elektron pada rambut berpindah ke penggaris. Sehingga penggaris kelebihan elektron. Akhirnya penggaris plastik bermuatan negatif.
Jika penggaris semakin lama digosokkan pada rambut, apakah jumlah potongan kertas kecil yang menempel semakin banyak atau semakin sedikit? Jawabannya semakin banyak. Karena semakin lama digosokkan, maka jumlah potongan kertas yang ditarik semakin banyak. Karena waktu yang lama tersebut menyebabkan banyaknya atau besarnya muatan listrik yang dihasilkan, sehingga banyak potongan-potongan kertas yang ditarik. Bukan contoh peristiwa yang identik dengan percobaan yang kalian lakukan. Ketika tangan didekatkan ke layar TV yang baru saja dimatikan, maka rambut halus yang ada di tangan akan berdiri. Menggosokkan balon dengan tangan dan debu yang tertempel di layar televisi. Bagaimana cara kita mengetahui sebuah benda memiliki muatan? Caranya ada dua, yaitu kondisi. Jadi cara membuat suatu benda menjadi bermuatan dengan cara menempelkan benda tersebut dengan benda lain yang sudah bermuatan. Yang kedua ada induksi. Cara membuat suatu benda menjadi bermuatan dengan cara mendekatkan benda tersebut dengan benda lain yang sudah bermuatan. Kesimpulan dari hasil percobaan. Kesimpulannya, dua buah benda bermuatan akan saling berinteraksi, tergantung dari jenis muatan dari masing-masing benda. Kedua, jika muatan kedua benda berbeda, maka kedua benda akan saling menarik. Jika muatan kedua benda sama, maka kedua benda akan saling tolak-menarik. Semakin lama benda tersebut digesek dengan rambut, maka muatan listrik akan semakin besar dan jumlah potongan kertas juga akan semakin banyak ditarik. Ya, terima kasih. Oke, jadi itu presentasi dari Get Cinta. Nah, untuk selanjutnya ada yang mau menanggapi atau ada yang berbeda hasilnya? Elina, Mary. Oke, Mary lagi. Ayo, coba silakan Mary. Ada yang mau disampaikan? Untuk pengamatan yang kedua, jumlah potongan kertas yang saya gunakan 10 buah, Pak. Ya, perbedaannya 10 buah. Untuk hasilnya seperti apa? Hasilnya juga beda, Pak. Jadi 30 detik, maka jumlah potongan kertasnya 3 buah. 45 detik, 4 buah. 60 detik, 6 buah. 75 detik, 8 buah. Dan 90 detik, 10 buah. Itu, Pak. Oke, jadi dari sana kalau semakin lama waktunya, jumlah kertas yang ditarik bagaimana? Semakin banyak, Pak, karena penggaris semakin banyak mendapatkan muatan elektrod dari rambut. Oke, bagus sekali ya. Tadi ada lagi yang mau menyampaikan? Saya mau bertanya, Pak. Iya, silakan. Kenapa semakin lama kita menggosokkan penggaris, semakin banyak kertas yang ditarik, Pak? Oke, kenapa semakin lama menggosokkan penggaris jumlah kertas yang ditarik semakin banyak? Oke, mungkin yang presentasi dulu mau menanggapi, silakan. Karena waktu penggosokan yang lama tersebut menyebabkan banyaknya atau besarnya muatan listrik yang dihasilkan dari rambut yang berpindah ke penggaris plastik, sehingga potongan-potongan kertas yang ditarik itu semakin banyak. Oke, itu jawaban dari Get Cinta. Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak ada? Oke, kalau tidak, ya apa yang disampaikan oleh Get Cinta itu sudah sangat bagus sekali ya. Sudah sangat luar biasa. Nah, jadi mungkin Pak tambahkan sedikit. Nah, kenapa bisa semakin lama kok semakin banyak kertas yang ditarik ya? Itu disebabkan karena jumlah elektron yang berpindah itu akan semakin banyak, sehingga beda potensial antara keduanya semakin tinggi. Nah, dengan tingginya beda potensial inilah maka semakin besar gaya tarik-menarik antara kedua benda tersebut, sehingga lebih banyak kertasnya yang tertarik seperti itu. Ya, oke. Kita kasih plus dulu ya buat teman-teman kita semuanya. Oke ya, kita kasih plus dulu. Tadi yang sudah aktif ya, Pak mau catat dulu ya. Kemudian Mary, Devi juga sudah. Oke. Nah, ini sepertinya Revi ya. Revi dari tadi belum dapat berbicara. Revi, gimana hasil percobaannya? Apakah sama atau berbeda dengan yang disampaikan oleh Get Cinta? Hasil percobaannya sih sama, tapi saya nomor 6 beda, Pak. Bagaimanakah cara kita mengetahui sebuah benda memiliki muatan? Caranya dengan menggunakan elektroskop. Elektroskop adalah alat yang digunakan untuk mengetahui muatan listrik sebuah benda dan juga dapat digunakan untuk menentukan jenis muatan suatu benda.
elektroskop. Oke, bagus sekali ya. Ada perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan ya, induksi, kemudian ada yang mengatakan juga dengan menggunakan elektroskop. Nah, sekarang mari kita coba bahas bagaimana kita bisa mengetahui suatu benda bermuatan. Cinta dan Mary menyampaikan bahwa melalui konduksi dan induksi. Kemudian Previ menyampaikan melalui atau dengan menggunakan elektroskop. Kira-kira mana yang benar? Bagaimana cara kita mengetahui? Pertanyaannya adalah mengetahui. Mary, oke, coba Mary. Kalau menurut Mary mana yang benar? Jadi untuk mengetahui kalau sebuah benda memiliki muatan yaitu dengan ya konduksi, yaitu menempelkan, induksi, mendekatkan, dan menggosok benda itu. Dan yang dibilang Repi itu elektrop itu adalah alatnya, Pak. Oke, alatnya. Nah, tadi kemudian Devi angkat tangan lagi. Ayo, kenapa Devi? Bagi saya mengeceknya dengan alat elektroskop itu, Pak. Ya, dengan menggunakan elektroskop. Ya, bagus sekali ya. Oke, itu dapat dari elektroskop. Oke. Nah, sebenarnya ya kalau kita ingin mengetahui bagaimana cara untuk mengetahui suatu benda itu bermuatan atau tidak, kita gunakan saja alat berupa elektroskop. Ya. Itu paling gampang. Karena dengan elektroskop nanti kita bisa tahu apakah benda itu bermuatan atau tidak. Untuk lebih jelasnya ya, untuk lebih jelasnya Pak akan memberikan penguatan kembali atas apa yang sudah tadi kalian sampaikan. Yang pertama kita mulai dulu dari muatan ya, kita mulai dulu dari muatan. Suatu atom ketika jumlah proton yang bermuatan positif dengan elektron yang bermuatan negatif itu sama, maka atom itu dikatakan netral. Nah, kalau sekarang kita gosok, dengan gosok kemudian salah satu elektronnya berpindah ke atom yang lain. Nah, apa yang terjadi? Apakah masih netral? Menurut Cynthia, apakah atom A itu masih netral atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Ya, Pak akan bantu ya. Kenapa tidak? Kalau netral kan harus sama antara proton dan elektron kan? Nah, itu kuncinya. Kalau sama kan jumlah proton dan elektronnya kan harus sama. Nah, sekarang elektronnya pindah satu. Masih sama apa enggak? Tidak. Iya, kan tidak sama. Yang lebih apa? Proton. Ya, proton yang bermuatan positif kan jadi lebih dia kan. Protonnya ada 3, 1, 2, 3, elektronnya ada 2. Kalau suatu atom kelebihan proton atau kekurangan elektron itu disebut dengan atom yang bermuatan positif. Nah, sekarang ini yang di B ini kan kelebihan elektronnya ya, ini elektronnya ada 2. Ini protonnya ada 1. 1. Jadi kelebihan 1 elektron kan? Nah, kalau kelebihan 1 elektron, kalau kelebihan 1 elektron, berarti dia bermuatan negatif ya. Negatif 1 kita nyebutnya ya. Nah, sekarang kasus yang kedua. Nih. Ini atom A. Dia punya 6. Ini atom A. Dia punya 6 proton dan 6 elektron. Nah, sekarang karena sesuatu dan lain hal, ya misalnya digosokkan tadi, karena sesuatu dan lain hal, misalnya tadi dengan digosok, kedua elektronnya itu berpindah ke B, seperti ini. Maka yang di A akan kelebihan 2
Proton. Ya, ininya 2. Sementara elektronnya kurang 2 kan? Ya. Karena dia kelebihan proton, maka Negatif. disebut bermuatan. Negatif 2. Kalau kelebihan proton, Ya, kalau positif. kelebihan proton dia akan bermuatan positif. Sementara di B dia kelebihan elektron kan? Ya, ininya ada 3. Sementara protonnya cuma 1. 1. Sehingga ini bermuatan negatif. negatif. Negatif 2. Gitu. Sampai di sini sudah jelas? Oke, Devi, ya silakan Devi. Kenapa di sana ada perbedaan positif 1 dan positif 2, Pak? Oke. Di gambar 1 itu positif 1, sementara ini adalah positif 2 gitu ya. Iya, Pak. Kenapa di sini positif 2? Karena ini artinya bahwa atom A itu kelebihan 2 proton. Nah, sementara kalau di gambar yang 1 yang di atas tadi, yang sebelumnya itu kan positif 1, artinya kelebihan 1 proton. Oke, ya coba mungkin ada yang bisa membantu untuk menjelaskan kembali. Oke, Mary, silakan Mary, dibantu untuk menjelaskan. Jadi kalau positif 2 itu artinya kelebihan proton. Berapa? Lagi 2. Oke, negatif 2. Kalau negatif 1? Negatif 1 artinya kekurangan proton lagi 1. Gimana yang lain bisa menangkap? Yang lain sudah mengerti? Pak, sama ngerti. Saya mengerti, Pak. Oke, kalau sudah kita lanjut. Nah, muatan listrik itu satuannya coulomb ya, coulomb. Apa yang terjadi kalau penggaris kita gosokkan dengan kain wol netral? Yang terjadi adalah penggaris plastik akan bermuatan negatif karena elektronnya berpindah dari wol ke penggaris. Nah, selanjutnya kalau kaca digosokkan dengan kain sutra, maka kaca itu akan bermuatan positif karena elektron yang berpindah dari kaca ke kain. Ya. Nah, jadi dari sekian ini bisa kita simpulkan bahwa yang berpindah itu hanya elektron. Protonnya nggak boleh dia, nggak bisa pindah-pindah. Nah, dari percobaan ini kan kita tahu penggaris bermuatan negatif. Kemudian kaca akan bermuatan positif. Apa yang terjadi ketika kaca didekatkan dengan kaca? Revi silakan. Akan saling tolak menolak Alasannya? karena muatannya sama. Oke, karena muatannya sama. Mary, gimana pendapatnya? Sama, Pak. Oke, sama ya. Jadi kalau kaca dengan kaca, maka dia akan saling tolak menolak ya, begitu. Kemudian apa yang terjadi kalau kita dekatkan plastik dengan kaca? Yuk, katakan. Revi sudah, Mary sudah. Ayo yang lain biar Pak dapat nilai lagi. Ayo yang lain biar dapat nilai. Dia Cinta, oke dia Cinta silakan. Akan saling tarik menarik. Kenapa? Karena muatannya berbeda. Karena muatannya berbeda. Oke, bagus sekali ya. Nah, ini kita sebut sebagai deret tribolis ya. Mungkin nanti bisa kalian catat atau di materi ajarnya juga sudah Pak kasih ya. Jadi kalau suatu benda digosokkan dengan yang di atasnya, itu benda tersebut akan bernilai atau bermuatan negatif. Kalau digosokkan dengan benda di bawahnya, dia akan bermuatan positif. Nah, ini yang ditanyakan tadi, elektroskop. Nah, elektroskop itu merupakan salah satu alat yang bisa digunakan untuk mengukur ada tidaknya muatan satu benda. Caranya sederhana. Elektroskop terdiri atas 3 bagian penting, yaitu kepalanya, ini, kemudian batang konduktornya, dan daun elektroskop. Nah, ketika dalam keadaan netral,
maka daunnya akan tertutup seperti ini. Ini ya daunnya. Nah, ketika suatu benda yang bermuatan negatif, ini bermuatan negatif, didekatkan ke kepala elektroskop, nah, karena yang negatif dengan negatif kan tolak menolak ya. Nah, kalau tolak menolak, maka yang negatif yang ada di kepala elektroskop ini akan dibawa ke bawah. Sehingga daun elektroskop akan kelebihan muatan, akan bermuatan negatif. Sehingga akan terjadi tolak menolak antara kedua daunnya. Sehingga daun elektroskop akan terbuka. Nah, begitu juga kalau muatan positif kita dekatkan ke elektroskopnya. Maka muatan positif yang ada di elektroskop akan terbawa ke daun, terdorong ya, atau ditolak. Sehingga daun elektroskop ini akan bermuatan positif. Nah, sehingga positif dengan positif akan tolak menolak. Ya, sudah paham? Sudah, Pak. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, sudah paham, mari kita buat kesimpulan. Siapa yang mau bantu Pak untuk membuat kesimpulan? Pak kasih nilai plus lagi nih. Kesimpulan dari percobaan listrik statis menggunakan penggaris dan serpihan kertas adalah penggaris dan kertas memiliki muatan listrik yang berbeda sehingga timbul gaya tarik-menarik. Kita jadi tahu atom itu terdiri dari proton yang bermuatan positif, neutron yang tidak bermuatan atau netral, dan elektron bermuatan negatif, dan juga tahu bagaimana cara kerja dari alat elektroskop. Itu, Pak. Jika dua benda tersebut yang didekatkan memiliki muatan yang sama, dia akan saling tolak menolak. Jika muatan dari kedua benda tersebut berbeda-beda, maka akan terjadi saling tarik menarik. Oke, jadi dua benda yang muatan sama akan tolak menolak, dan yang bermuatan berbeda akan tarik menarik. Ada lagi yang mau menambahkan? Kalau tidak ada, Pak tambahkan lagi satu kesimpulan. Ya. Untuk mengetahui suatu benda bermuatan atau tidak, kita bisa menggunakan elektroskop. Tadi itu lupa disampaikan. Dalam listrik statis, yang berpindah itu hanya apanya? Elektron. Iya, dalam listrik statis itu hanya terjadi perpindahan elektron, ya, seperti apa yang disampaikan Mary. Sementara untuk proton dan neutronnya masih statis. Jadi itu kesimpulan kita untuk pembelajaran hari ini. Nah, setelah itu kita akan melakukan quiz. Nanti ada 5 soal. Kemudian dari 5 soal itu kalian kerjakan lewat Google Form. Nah, bagi yang kesulitan di Google Form, silakan nanti kalian menyampaikan lewat Japri. Ya, silakan di Japri Pak, nanti akan Pak kirimkan soalnya. Yang tidak bisa, ini khusus ya, ini khusus bagi kalian yang tidak bisa mengakses melalui Google Form. Oke, waktunya 15 menit. Silakan dikerjakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita melakukan refleksi dulu. Ya, seperti biasa, refleksi yang pertama, Pak punya angka dari 1 sampai 10. Nah, sejauh mana kalian mengerti dengan pembelajaran hari ini? 8, Pak. 7,5. 7, Pak. Soalnya tadi ada masalah tentang mengenai cara kerja elektroskop itu. Oke, cara kerja elektroskop ya, tadi kurang memahami ya, mungkin karena gangguan koneksi tadi ya. Oke, nanti Pak akan kirimkan videonya ya. Oke, ini nanti akan Pak kirimkan videonya, silahkan di Isma itu pelajari ya. Kalau Revi berapa? 8. Sampai 7. Oke, 7. Oke, jadi Pak simpulkan ya dari beberapa yang sudah Pak
sebutkan tadi. Jadi pemahamannya rata-rata mencapai 7 sampai 8. Jadi sudah sangat bagus ya pemahamannya. Ini juga terlihat dari hasil tes kalian tadi yang nilainya cukup bagus. Nah, kemudian pertanyaan kedua. Apa hal positif yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Kita bisa mengetahui cara kerja alat Elektroskop. elektro itu. Oke, kita lanjut dulu ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Apa yang kita perlu perbaiki dalam pembelajaran selanjutnya? Kendala sinyalnya, Pak. Atau mungkin cara penyampaian materi? Ada permasalahan? Enggak, Pak. Untuk hari ini ya, kita cukupkan sampai sekian dulu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang hukum Coulomb. Kemudian sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ayu, silakan. Teman-teman, sesudah kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya kepada Ayu. Oke. Jadi untuk pertemuan hari ini ya, kita akhiri sampai di sini. Ya, terima kasih. Pak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa lagi ya.